Ade Armando beberapa kali menulis cuitan di akun Twitternya yang mengganggu ketenangan umat Islam. Menanggapi cuitan Ade Armando yang meresahkan, Asyad Kusuma selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta memberikan tanggapannya. Jadi kalau dilihat dari sisi dia akademisi yang nggak nyambung, menurut saya seorang akademisi tidak bisa seperti itu. Dia harus punya nalar yang jernih untuk melihat persoalan, melihat sesuatu dengan metodologi yang jelas, kemudian dengan memiliki sesuatu dengan data-data yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, termasuk kemudian dia harus memikirkan dampak-dampak apa yang dinyatakan. Tetapi kalau kemudian saya melihat dia sebagai manusia biasa yang bisa galau, yang bisa gelisah, ya saya anggap wajar begitu. Ya cuma kemudian memang orang Jawa yang ngomong sing waras ngalah. Nah, sampai tapi harus jelas, harus ada batasnya. Gitu. Jangan sampai apa-apa yang diungkapkan bisa dianggap menyinggung orang lain. Saya kira undang-undang ITE ya, itu saya kira sudah cukup jelas sehingga ada rambu-rambu yang orang seperti Mas Ade Armando itu harus pahami gitu. Sehingga kalau dia masih keluar dari batas itu, maka dia harus berhadapan dengan ranah hukum. Hubungan dengan ada sebuah statement yang dikeluarkan oleh Ade Armando tentang bahwa orang Kristen ya boleh dong mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi palsu. Ini perlu kita berikan penjelasan bahwa kata-kata palsu itu konotasinya negatif. Kalau misalnya orang Kristen atau agama apapun selain Islam menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak nabi atau tidak percaya sebagai nabi, ya itu boleh saja karena memang itu keyakinannya. Tapi ketika menyebutkan Nabi Muhammad itu nabi palsu, ini ada konotasi pelecehan, konotasi penghinaan, karena kata palsu itu adalah sesuatu yang negatif atau yang tidak asli gitu ya. Sama juga misalnya kalau orang Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu nabi palsu, nggak boleh, karena bahwa orang Islam atau umat Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak Tuhan, itu adalah boleh, itu keyakinan, itu keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tapi tidak boleh menyatakan bahwa dia Tuhan palsu. Nah, karena bagaimanapun sesuai dengan firman Allah Taala misalnya dalam Al-Quran surah Al-An'am itu Allah mengatakan jangan kamu memaki ya sembahan-sembahan orang lain gitu. Tidak boleh kita misalnya mengatakan bahwa Tuhannya itu misalnya Tuhan yang palsu dan macam, tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fasubullaha aduwan bighairi ilmin. Nah, jadi kata Allah, jangan kau mencaci tuhan-tuhan yang lain karena nanti mereka juga akan mencaci Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi dan setiap orang itu memang dia berbangga, dia mempunyai kebanggaan dengan keyakinan-keyakinan sendiri. Jadi tidak boleh kita misalnya mengatakan itu Tuhannya palsu segala macam, itu tidak boleh. Tapi bahwa kita sebagai umat Islam tidak percaya kepada apa yang mereka anggap Tuhan, apa yang mereka percaya sebagai Tuhan, itu sesuatu yang benar, artinya yang tidak masalah. Mengenai ada izin atau tidak ada izin, keyakinan agama harus seperti itu, bahwa orang yang mengimani sebuah agama, orang yang mengimani sebuah agama itu harus betul-betul meyakini agamanya agama yang benar. Kemudian di balik itu orang yang tidak meyakini agama kita itu ya memang seperti itu, ya sehingga tidak benar kalau mau meminta izin mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Itu adalah penistaan agama itu. Penistaan agama.
Kalau dia sengaja mau menyebarkan informasi seperti itu adalah penista agama yang besar. Iya, oleh karena itu jangan sampai pihak pemerintah, pihak keamanan, pihak Polri lalu mau memberi izin menyebut seperti itu. Itu adalah penodaan agama, penistaan agama yang besar, karena penganjur agama itulah yang mau diserang. Padahal umat Islam ini mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Tidak ada nabi yang palsu.